Apa kabar pemirsa? Saya Yofi Widianto, kita berjumpa dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Dari Galeri Indonesia Kaya, West Mall lantai 8 Grand Indonesia Jakarta, kali ini saya ingin memperingati tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional dan dihadiri oleh sahabat-sahabat saya yang punya concern dan perhatian yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia di luar pendidikan formal. Saya panggilkan sahabat saya, Mas Didi Petet dan juga Cut Mini. Mas Didi, Ya, kan selama ini yang saya dengar banyak juga bahwa Mas Didi mencoba menularkan ilmu yang ada di Mas Didi dengan melalui pendidikan di bidang acting. Em, saya rasa tidak semua aktor atau tokoh-tokoh di teater itu punya waktu untuk meluangkan untuk mengajar atau memberikan ilmunya. Apa sih yang menjadi motivasi dasar dari Mas Didi untuk berbagi dengan para calon-calon aktor atau bahkan juga teman-teman yang memang bergerak di dunia teater atau acting tadi? sebetulnya karena senang aja, karena suka, karena pengen aja berbagi ilmu. Karena kalau saya berbagi ilmu itu, saya juga mendapatkan ilmu gitu. Jadi itu yang selalu menjadi. Jadi kita keluar, tapi kita juga dapat gitu. Iya. Kadang-kadang dapatnya lebih banyak daripada kita keluar. The more you give, the more you get, kan? Iya. Lebih banyak. Gitu. Nah, Mas Didi, itu sebenarnya sampai saat ini dunia kepelatihan buat dunia seni peran itu memang sudah cukup memadai di Indonesia kalau dibanding dengan negara-negara ASEAN? Gitu? Belum ya, kita masih sedikit sekali yang punya sekolah atau yang mau sekolah atau yang mau belajar tentang acting ya, dunia acting. Sangat terbatas sebetulnya. Seharusnya negara sebesar ini harusnya sudah tumbuh di mana-mana sekolah acting. Tapi sayang sekali ini baru di Jakarta aja, juga nggak terlalu di tempat-tempat lain itu bentuknya bukan bentuk sekolah tapi lebih kepada kelompok, grup gitu. Tapi belum seperti ini di manage seperti sekolah gitu. Oh iya, iya. Dan kalau mengenai tadi mengajar, lalu belajar, memberi dan mendapatkan itu lebih banyak mana? Apakah banyak memang dari buku-buku panduan yang ada dari referensi luar kah atau berdasarkan experience Kang Didi? Dua-duanya ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi saya juga belajar dari apa yang ada dalam buku. Kemudian saya juga kebetulan saya lulus dari sekolah yang memang belajar itu. Ya. Kemudian yang ketiga juga dari pengalaman saya pribadi. Itu yang saya ramu jadi satu dan saya tuangkan kepada siapapun gitu yang ingin belajar mengenai acting. Ya. Dan yang menarik, acting yang saya ajarkan itu bukan hanya untuk para profesional yang memang ingin sekolah melakukan kegiatan acting, tapi kepada macam-macam profesi yang sudah saya sampaikan ke mengenai acting ini. Ternyata acting itu kan perilaku ya, jadi perilaku itu bisa masuk kemana aja. Kalau pengalaman Mini sendiri dengan dunia acting ya, sebelum kita ngomong tentang bagaimana mendongeng itu, apa sih yang belum Mini dapatkan? Film udah dapat, terus penghargaan juga, filmnya juga mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. Sebenarnya sih yang belum didapatkan banyak ya, karena sebenarnya saya ini kan bisa seperti sekarang ini cuman karena otodidak dan karena kemauan saya belajar dan apalagi saya sangat memanfaatkan misalnya saya mendapatkan sutradara-sutradara yang bisa dikatakan maksudnya mau mengajarkan gitu. Itu ini sekali buat saya, maksudnya ajang di mana saya harus belajar banyak, harus saya ambil ilmunya gitu. Kayak kita membaca skenario nggak segampang itu semuanya. Pastinya itu kenapa skenario itu terjadi karena adanya tulisan dan pemikiran daripada si penulis itu sendiri gitu kan. Dan kita sebagai pemain juga harus tahu, harus detail sekali tahunya. Nggak cuma bisa menghafal di situ. Ini yang saya dapatkan gitu. Dan semakin saya berkecimpung dengan tahun dan banyaknya produksi apa segala macam ya akhirnya mau tidak mau ilmu itu makin banyak, makin bisa dipelajari dan makin banyak lagi. Kalau ingin belajar sih terus sebenarnya Terus ya, Mas. Gitu. terbukti dengan di Laskar Pelangi, ya aktingnya luar biasa ya Mas Didi. Luar biasa. Dan di situ kan sebagai
Ibu Muslimah. Ibu Muslimah itu sebagai guru yang sangat inspiratif di situ, yang menginspirasi Andrea Hirata juga. Nah, apa yang bisa Mini ambil dari semangat Ibu Muslimah tadi? Oke, semangatnya dia adalah kalau kita lihat Ibu Muslimah, kalau ada yang membaca bukunya mungkin, ya kalau Nonton ya, nonton juga kan Laskar Pelangi? Terima kasih kalau nonton gitu. Kalau membaca bukunya di situ sudah terlihat sekali gambarnya. Begitu kita buka halamannya, gimana Andrea Hirata menulis sosok seorang ibu muslimah itu adalah dengan senyuman. Di mana ibu muslimah ini sangat sayang sekali dengan para muridnya. Saya selalu merinding kalau membicarakan ibu muslimah. Dan satu yang saya tanyakan kepada ibu adalah, ibu bagaimana ibu bisa sampai dicintai oleh anak-anak ibu sebagai seorang guru? Tidak ada nak, ibu ini cuman sayang pada mereka. Ini bukan murid ibu, ini anak-anak ibu. Jadi dia mengajarkan anak-anak yang ada di dalam kelas itu sebagaimana itu adalah anaknya, bukan muridnya. Kalau murid ada gap antara guru dan anak, dengan murid ya, guru dan murid. Tapi kalau anak dengan hati, dengan keikhlasan, dengan segalanya yang dia punya, anak itu akan selalu mencintai gurunya dan selalu dibimbing dengan baik. Itu yang saya dapatkan. Nah, saya dengar kan sekarang akhir ini Mini suka mendongeng untuk anak-anak. Tadi ada Ibu Muslimah dengan murid-muridnya. Nah, sekarang Mini mendongeng untuk anak-anak. Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya bisa dikatakan ini berkah daripada Laskar Pelangi ya Mas gitu. Jadi begitu udah ada Laskar Pelangi, dilihatlah saya sangat dekat dengan anak-anak gitu. Saya bisa bermain dengan anak-anak. Memang kebetulan saya suka sekali dengan anak-anak itu. Sampai akhirnya saya harus berdongeng dalam satu radio setiap hari. Sampai akhirnya juga kita membuatlah tim saya ini yang tadinya sudah ada di radio. Akhirnya mereka keluar bikinlah rumah cerita. Sebenarnya simple. Ingin mengajarkan anak-anak yang kecil-kecil ini, yang sudah, kalau kita bisa katakan lagi, anak-anak ini udah nggak tahu mau kemana nih, selain dia main gadget. Kita kalau zaman dulu ya Mas Didi, mungkin kita masih main di selokan, masih manjat pohon gitu. Anak-anak ini hidupnya cuma di rumah main gadget, komputer dan lain-lain. Emang mungkin sekarang udah seperti itu gitu. Akhirnya oke, kita bikinlah dongeng gitu, dongeng. Akhirnya dongeng ini dikumpulkan dan kita kebetulan juga punya pendengar setiap pagi. Terus dari gitu kita bertemu dengan mereka dan kita di dalam dongeng itu kita mengajarkan yang simple-simple. 3 kata ajaib. Sebentar ya Mas Yofi, 3 kata ajaib ada yang tahu nggak? Patuh. Silakan. Ada yang tahu? Oh, dalam hatinya taunya. Oh, dalam hatinya ya. Mungkin kita juga kadang-kadang suka lupa. Sebenarnya 3 kata ajaib ini yang harus kita selalu ucapkan setiap hari. Ucapkan kata maaf, ucapkan terima kasih, ucapkan kata tolong. Tidak hanya untuk anak-anak, ini berlaku untuk kita semua sebenarnya. Gitu. Oh. Itu yang kita ajarkan hari-hari. Pemirsa, makin menarik, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia.